Sebenarnya saya tidak mau membebankan anak saya kepada ibu saya, tapi mau gimana lagi, saya sekarang punyanya hanya orang tua. Ya meskipun kadang saya merasa sendiri, tapi masih ada orang tua yang bisa membantu saya untuk menjaga anak saya. Saya bekerja, anak saya yang menjaga juga orang tua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Dwi Kusumaningati. Saya akrab disapa Tika. Asal saya dari Pare, orang tua asal dari Pare. Saya berusia 22 tahun. Agama saya sebelum saya masuk Muslim, agama saya Kristen Protestan. Begitupun dengan orang tua. Dan sekarang saya meyakini untuk saya beragama Muslim, sementara orang tua saya tetap berada di agama sebelumnya. Saya dulu bermualaf tahun 2021, dan dulu memang saya bermualaf berperantara dengan menikah. Dulu saya pernah menikah muda, dan qadarullah pernikahan saya tidak jadi. Saya bermualaf tahun 2021 akhir, yang memang dulu memang saya dari hati saya ingin sekali bermualaf dan masuk ke agama Islam, namun saya bingung untuk memberitahu orang tua saya bagaimana. Dan Allah memberi jalan dengan perantara menikah. Saya ikut perkumpulan mualaf center ini dan saya disyahadatkan, di mana orang tua saya tidak menyaksikan. Saya diantar oleh teman ibu saya. Sebenarnya orang tua saya berat melepas saya untuk berpindah keyakinan. Ibu saya bilang seperti ini, "Dok, kamu yakin kamu mau ikut Islam juga? Tapi kalau kamu ikut, ibu boleh saja kamu masuk Islam. Ibu tidak pernah memaksa anak-anak ibu untuk terus ikut apa yang ibu ajarkan. Tapi tolong, untuk yang kali ini, kamu harus tetap jalankan syariat sebagai orang muslim ya, Dok." Ibu saya bilang seperti itu. "Sholat," ibu bilang gitu, "jangan sampai tidak sholat." Akhirnya saya bilang, "Iya Bu, insya Allah saya akan tetap jalankan syariat sebagai orang Islam." Yaudah, berangkat. Saya berangkat, saya syahadat, dan sepulang dari syahadat itu, saya lihat ibu saya sudah menunggu di rumah. Ibu saya sudah menunggu, terus ibu saya bilang, "Gimana Dok, tadi syahadatnya lancar?" "Alhamdulillah Bu," saya bilang begitu. Anak ibu sekarang sudah seorang muslim," begitu ibu saya. Terus ibu saya menangis di situ. Saya bilang gini, "Tuh kenapa Bu, ibu kok menangis?" Saya bilang gitu. "Ibu nggak suka ya? Ibu nggak ridho ya saya masuk Islam?" Saya bilang gitu. Tapi ibu saya bilang, enggak, ibu seneng lihat kamu seneng." Ibu saya bilang seperti itu. Ibu hanya nolong sondo, gak bisa menyaksikan kamu bersyahadat, karena dulu ibu menyaksikan kakakmu bersyahadat, tapi sekarang ibu nggak bisa menyaksikan. Ibu bilang seperti itu. Saya bilang sama ibu saya, "Bu, ibu nggak usah sedih karena nggak bisa lihat saya. Dengan ibu bapak mengizinkan saya berpindah keyakinan itu saja, saya sudah senang sekali." Saya bilang seperti itu. "Insya Allah Bu, setelah ini saya akan tetap seperti apa yang ibu mau." Saya bilang seperti itu. Akhirnya meskipun saya sekarang masih menjadi satu dengan ibu saya, orang tua saya yang non-muslim, tapi Masya Allah, toleransi mereka itu sangat luar biasa sebagai orang tua. Selalu mengingatkan apa yang menjadi kewajiban saya. "Ayo Dok, kamu belum sholat, ayo sholat dulu, nanti anaknya tak tungguin." Ibu bilang gitu. Jadi setiap
setiap saya ada acara di luar, Bu saya mau kajian, Bu saya ada acara sama perkumpulan mualaf, Bu saya ini ya wis nang ayo berangkat, nanti anaknya ibu yang jaga. Sebenarnya saya tidak mau membebankan anak saya kepada ibu saya, tapi mau gimana lagi, saya sekarang punyanya hanya orang tua. Ya meskipun kadang saya merasa sendiri, tapi masih ada orang tua yang bisa membantu saya untuk menjaga anak saya. Saya bekerja, anak saya menjaga juga orang tua saya. Pernikahan yang saya jalani tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, karena saya berpikir jika saya menikah, saya memiliki imam dan imam saya bisa menuntun saya. Tapi ternyata Allah menunjukkan semuanya yang ternyata selama pernikahan saya berjalan beberapa tahun ini, seorang imam yang seharusnya menuntun saya ternyata tidak menuntun saya. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa menikah itu bukan sekedar menikah aja. Kita harus mempersiapkan betul mulai dari calon yang akan kita pilih untuk kita ke depannya. Intinya harus kita persiapkan betul-betul, bukan sekedar hanya apalagi untuk pacaran. Dan kita berpikir jika kita pacaran lama kita akan berjodoh dengan orang tersebut. Saya bisa, dan dengan tidak berhasilnya rumah tangga saya itu menjadikan saya lebih taat dan lebih dekat dengan Allah. Alhamdulillah. Dan memang dengan saya yang sekarang ini saya bisa menjadi lebih tenang, bisa lebih taat dengan Allah. Alhamdulillah, dan saya bisa berhijrah. Soalnya ketika saya sudah bermualaf itu satu tahun tepat saya menghilang, dan ibu pengurus saya sampai mencari, kamu kemana aja Nduk? Ibu saya cari tahu, saya ke sana kemari, saya menghilang. Saya tidak belajar, saya tidak bimbingan. Intinya saya menghilang selama 1 tahun itu, dan saya bekerja sebagai seorang kasir, yang dimana tempat itu tempat yang mayoritas terdapat banyak kaum ikhwan. Di 1 tahun itu saya menghilang, saya tidak menjalankan sebagai orang muslim. Entah apa yang ada di pikiran saya juga tidak tahu kenapa saya begitu. Saat itu saya sering olahraga bersama kaum ikhwan, saya berkumpul dengan banyak kaum ikhwan, saya mengenakan pakaian yang tidak patut dicontoh sebagai seorang muslimah. Intinya saya tidak dapat dikategorikan sebagai seorang muslimah saat itu. Muslimah yang baik. Muslimah yang baik. Namun ketika saya merasakan kesenangan dunia, Allah memberikan ujian seperti itu di rumah tangga saya. Di sisi lain rumah tangga saya tidak terjalin dengan yang baik itu karena di sisi lain tidak bisa menjadi imam yang baik itu, tapi ada lagi masalah yang tidak dapat ditolong lah untuk berumah tangga. Akhirnya Allah memberikan ujian itu. Saya berpikir, apa saya akan tetap terus seperti ini? Sampai kapan saya akan mengejar dunia? Dan saya tidak pernah mengingat kematian. Dan selama saya berhijrah, tidak sedikit yang menghujat saya karena masa lalu saya yang seperti itu. Mereka bilang, percuma kamu berhijab, percuma kamu berhijrah kalau sifat kamu kayak gitu. Saya cuma bisa diem, saya terima, karena di saat saya memutuskan untuk berhijrah,
saya juga harus berusaha menahan diri untuk tidak menerima kejahatan yang saya terima dari orang lain. Karena mengingat saya berubah itu rasanya gampang sekali. Hanya menggunakan hijab panjang, pakaian syar'i, mengenakan kaos kaki, saya pikir saya sudah berubah. Ternyata tidak. Di mana saya harus menata niat saya kembali karena Allah. Saya harus menjaga lisan, membenarkan bacaan sholat saya kembali, dan yang terpenting saya harus bisa menahan diri untuk tidak membalas kejahatan orang lain yang saya terima. Intinya saya memutuskan untuk bersabar. Yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Jika orang bilang sabar itu ada batasnya, Mbak, nggak ada. Kita memutuskan untuk sabar, sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu tidak boleh marah, sabar itu tidak boleh dengki. Dan akhirnya saya mengurus perceraian sendiri, saya bekerja sendiri, saya menghidupi anak saya sendiri. Jadi saya seorang single mommy dengan 1 anak. Saya berpikir, ya Allah, habis ini saya gimana? Saya seorang diri, saya bekerja sendiri. Nanti anak sekolah ini gimana ya Allah? Saya pernah berada di titik terendah di mana saya itu benar-benar tidak punya uang sama sekali, sedangkan hari raya hampir tiba. Saya hanya bisa berdoa dan minta sama Allah. Pegangan saya selama itu hanya Allah. Meskipun saya punya orang tua, prinsip saya tidak pernah ingin menyusahkan orang tua saya. Karena dengan perjalanan saya yang rumah tangga tidak jadi, dari situ saya tahu bahwa menyakiti hati orang tua saya. Dan saya tidak ingin lagi dengan membebani kebutuhan saya di orang tua saya. Saya cuma minta sama Allah, saya berdoa sama Allah, ya Allah, habis ini hari raya, saya perlu zakat. Tapi sedangkan saya ini nggak punya uang, ya Allah, saya minta saya protes sama Allah. Dulu sewaktu saya meninggalkan dan melalaikan perintahmu, saya ini uang seakan-akan nggak pernah habis. Sampai saya bisa belikan anak saya HP cash, saya bisa beli apa yang saya mau. Tapi ketika saya memutuskan berhijrah ini, kenapa ya Allah engkau uji hamba di ekonomi hamba? Saya protes sama Allah. Saya nangis, saya ulang-ulang doa saya setiap hari. 2 hari sebelum lebaran, setelah saya sholat maghrib, saya buka HP saya. Kakak sepupu saya chat saya dan bilang, Dok, ini ada zakat mal dari kakak buat kamu. Saya nangis sejadi-jadinya, ya Allah, ternyata engkau memang jawab apa yang menjadi doa saya selama ini. Engkau jawab apa yang menjadi permintaan hamba, dan engkau jawab tepat pada waktunya, ya Allah, saya bilang begitu. Dan setelah itu, rezeki mengalir terus, alhamdulillah. Saya bisa zakat, saya bisa kasih THR ke keponakan saya bisa belikan anak saya baju, Masya Allah. Dan dari itu saya berpikir, ya Allah, maafkan hamba selama ini telah meninggalkanmu, saya bilang begitu. Dan dari situ saya berpikir, lantas perihal apa lagi yang membuat saya lalai akan perintah Allah? Perihal dunia apa lagi yang membuat saya meninggalkan Allah, saya begitu. Dan dari situ saya ambil pelajaran bahwa jangan pernah menyepelekan, jangan pernah anggap doa itu tidak pernah Allah jawab. Dahsyatnya doa saya bisa rasakan sendiri. Apa yang kita minta, cukup kita minta sama Allah. Doa ulang-ulang setiap hari, karena dengan kita berdoa itu ibarat kita mengetuk pintu surganya Allah. Dengan kita berdoa terus, kita mengetuk terus hingga tiba saatnya Allah membukakan pintu, Allah menjawab semua doa kita. Jika kita berpikir, selama ini saya doa, Allah nggak pernah jawab, Allah nggak pernah kasih, udahlah saya nggak pengen lagi berdoa sama Allah, nggak mau lagi saya minta sama Allah. Salah. Kita mengetuk pintu Allah. Jika kita berhenti untuk berdoa, ibarat kita berhenti mengetuk pintu Allah. Jika suatu saat Allah membukakan pintu, loh,
Lah yang berdoa tadi mana? Tadi saya mendengar beberapa kali, sekarang saya bukakan pintu, kok sudah tidak ada orangnya. Lalu kita kecewa sama Allah. Allah nggak pernah jawab, udahlah males aku, nggak pengen doa lagi sama Allah. Sholat pun jadi males. Jangan pernah meremehkan dahsyatnya doa. Di 22 tahun ini, saya sudah merasakan banyak perjalanan yang panjang. Dari mulai saya bermualaf, saya bercerai, sampai saya berada di titik paling terendah. Saya merasa seorang diri, tapi saya yakin Allah pasti ada sama saya. Saya hanya berpegang dan minta sama Allah, ya Allah, apapun yang terjadi, kapanpun dan dimanapun, jangan pernah tinggalkan hamba lagi. Saya selalu minta sama Allah seperti itu. Dan Masya Allah, apapun doa yang saya minta, sampai sekarang Allah selalu mengabulkan tepat pada waktunya. Dan jangan pernah khawatir akan masa depan. Saya pun sempat khawatir akan masa depan saya setelah ini. Saya berpikir, ya Allah, nanti gimana ya kalau saya anak saya sekolah, nanti saya apa bisa menyekolahkan anak saya begitu. Tapi saya kembalikan lagi, saya nggak perlu khawatir sama Allah, karena Allah, jika Allah sudah berjanji, maka Allah akan menepati. Maka jangan pernah khawatir akan masa depan dan apa yang akan terjadi. Allah sudah atur semuanya. Dengan saya seperti ini, saya juga yakin bahwa Allah akan mencukupi semuanya. Allah akan selalu berada di samping saya. Dan akhirnya ya saya nggak pernah khawatir. Saya nggak punya uang pun saya nggak pernah khawatir. Nggak kayak dulu overthinking gitu, nggak. Saya bilang, nanti Allah pasti kasih. Saya bilang seperti itu.